Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liman Herdiansyah dari kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3. Saya akan mengerjakan tugas sarpras, tugas dari Ibu ini tentang K3. K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yaitu: pertama, pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Pengertian kesehatan kerja ialah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan keselamatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja ialah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yaitu dibagi menjadi 4 tujuan utama penerap K3. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ada alasan penting diperlukan K3 dalam perusahaan, antara lain mampu menjaga reputasi perusahaan, membuat karyawan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja, mengurangi stres yang dirasakan karyawan, meningkatkan performa karyawan, menurunkan angka kerugian perusahaan, meningkatkan loyalitas karyawan, menarik potensial bisnis di masa depan. Kebijakan dalam K3 berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran ini. Suatu kantor atau perusahaan dapat membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja seperti menyediakan tempat dan suasana kerja yang aman dan nyaman untuk pekerja, mengupayakan pengurangan terjadinya kecelakaan, korban manusia, dan menghindari penyakit, mengembangkan rasa tanggung jawab pada setiap karyawan terhadap keselamatan sendiri maupun teman kerja, menyediakan prosedur dasar yang mencakup semua aspek keselamatan kerja, khususnya yang berhubungan dengan cara produksi dan penggunaan alat-alat produksi, melatih karyawan agar terampil dalam melaksanakan pekerjaannya secara aman, menyediakan bantuan medis bila terdapat korban untuk mengurangi penderitaan, mempercepat penyembuhan, dan mengusahakan rehabilitasi selanjutnya. Klasifikasi kecelakaan kerja. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Yang pertama, terjatuh. Kedua, tertimpa benda jatuh. Ketiga, tertumbuk atau terkena benda-benda terkecuali benda jatuh. Keempat, terjepit oleh benda. Kelima, gerakan-gerakan melebihi kemampuan. Keenam, pengaruh suhu tinggi. Ketujuh, terkena arus listrik. Kedelapan, kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja dapat dilihat dari 3 faktor utama. Yang pertama, faktor manusia.
kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengoperasikan peralatan, kurangnya konsentrasi atau kurang teliti, bermain-main dalam bekerja, bekerja tanpa peralatan keselamatan, mengambil resiko yang kurang tepat, sikap mental atau emosi yang tinggi, malas, abai terhadap peraturan. Yang kedua, faktor peralatan. Penggunaan peralatan mesin yang tidak standar, mesin dan alat yang rusak, tata letak mesin dan alat yang salah. Dan ada juga faktor lingkungan kerja, ketidakaturan peralatan dan perlengkapan kerja, gedung dan ruang kerja yang tidak standar, pencahayaan yang kurang baik, sirkulasi udaranya yang kurang baik, pemeliharaan lingkungan yang kurang baik. Klasifikasi menurut penyebab: mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lain, instalasi listrik, tangga, bahan peledak, debu, gas, cairan dan zat-zat kimia, radiasi, hewan. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan patah tulang, dislokasi atau keseleo, tegang otot atau urat, memar dan luar dalam yang lain, amputasi, luka-luka lain, luka di permukaan, keracunan mendadak akibat cuaca dan lain-lain, mati, lemas, pengaruh arus listrik, pengaruh radiasi. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan dapat menimbulkan 5 jenis kerugian, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian. Heinrich tahun 1959 dalam ILO 1989 menyusun daftar kerugian terselubung akibat kecelakaan sebagai kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang luka, kerugian akibat hilangnya waktu karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, rasa simpati, membantu menolong karyawan yang terluka, kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelia atau para pimpinan lainnya karena membantu karyawan yang terluka, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses produksi di tempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya dengan memiliki dan melatih ataupun menerima karyawan baru. Kerugian akibat penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit, kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas atau peralatan lainnya, atau oleh karena tercemari. Pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, standarisasi konstruksi yang aman, kedua pengawasan, ketiga riset teknis, keempat riset medis, kelima riset psikologis, keenam pendidikan, ketujuh pelatihan, kedelapan persuasi, kesembilan asuransi, dan 10 tindakan pengamanan oleh masing-masing individu. Sekian video saya, Limani Herdiansyah dari kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.